7 kali ketemu dengan Menteri Haji Saudi, 7 kali pula beliau menanyakan gimana situasi persiapannya. Standar dari pemerintah Saudi, 100.000 jamaah itu 30 kematian. Seharusnya kita dengan 200.000 jamaah berarti 60, maksimal 70 kematian. Sementara kita tahun kemarin itu 480 sekian. Artinya 8 kali lebih besar dari standar yang calon petugas haji, kita akan siapkan mereka 1 bulan. Wah, kabarnya mau dikirim ke barak ya, Gus? Bukan barat. Waktu tunggu memang beragam. Ada yang 18 tahun, ada yang 24 tahun, ada yang 47 tahun seperti Sulawesi Selatan. Kemudian kita baca, kenapa kok sampai berbeda jauh itu? Ternyata memang penerapan pembagian kuota itu selama ini tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, kita kan kementerian baru. Kita nggak inginlah kementerian baru langsung mendapatkan catatan negatif dari BPK. Kita ingin kembali ke undang-undang supaya yang daftar pertama yang dapat pelayanan. First come, first serve. Halo pendengar dan juga netizen, bersama saya Beri Hamzah, langsung dari Kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Hari ini kita akan bedah bagaimana persiapan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1447 Hijriah 2026. Tentunya akan ada banyak ekspektasi ya, harapan dari Anda agar penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 di tahun depan itu berjalan lebih baik tentunya. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Gus Irfan. Gus Irfan tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Gus Irfan, apa kabar Gus? Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya hampir lupa menyapa Gus Irfan ya, mengucapkan salam. Gus, tahun depan untuk pertama kalinya kementerian yang baru ini, Kementerian Haji dan Umroh dan juga Gus Irfan menyelenggarakan ibadah haji. Ada ekspektasi atau ada semacam apa ya Gus, tekad yang spesifik mungkin dari Gus Irfan agar penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 ini Gus bisa jauh lebih baik dan berbeda tentunya Gus dari penyelenggaraan haji yang sebelum-sebelumnya Gus. Saya kira ini kita harus mengimplementasikan permintaan dari Presiden ketika beliau membentuk Badan Penyelenggara Haji yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Haji. Beliau mengatakan bahwa saya sebagai Presiden ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Ya. Itu yang jadi catatan kami, garis besar kami itu. Untuk mengimplementasikan itu tentu kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder haji, dengan DPR, dengan kementerian lembaga yang terkait, dan juga dengan pihak-pihak di luar negeri, di Arab Saudi. Yeah. Kita selalu komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk memastikan bahwa kelancaran. Kita juga membentuk semacam joint operation dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Sehingga untuk berbagai permasalahan yang kita temui bisa segera dipecahkan bersama. Itu yang jadi kita lakukan selama ini. Nah, Gus, kalau bisa memilih Gus, prioritas utama apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang dipimpin oleh Gus Irfan? Kita ini pergeseran antara Kementerian Agama dan PHU berbarengan dengan kita menjalankan persiapan haji. Yeah. Jadi tentu kita bisa mengadakan prioritas mana yang mana, tapi dua-duanya harus jalan bersamaan ya. Ibarat sebuah pergantian sopir mobil, itu mobilnya jalan, nggak boleh berhenti. Walaupun supirnya ganti. Supirnya ganti, jadi pergantian di tengah jalan, tapi mobilnya tetap jalan. Yeah. Itulah yang terjadi dengan kita. Jadi walaupun kita mobil jalan, sopir ganti, kita nggak boleh berhenti untuk itu. Termasuk dalam persiapan haji ini. Ini termasuk diantaranya beberapa hari yang lalu pelantikan pejabat di Kementerian Haji dan Umroh dilakukan ya, baik Betul. di tingkat pusat maupun di daerah. Ya. Itu artinya kalau tadi diibaratkan sebuah mobil ya Kementerian Haji dan Umroh, mesinnya sudah panas dan sudah siap gaspol begitu. Kita sudah jalan sejak selesainya musim haji kemarin. Musim haji kemarin 2 bulan Juni, Ya. Juli kita sudah start dengan Badan Penyelenggara Haji. Kita udah jalan semuanya.
tentu dengan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU. Selama jalan itu sampai sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November 5 bulan kita jalan bareng. Nah sekarang ini sebagian besar dari tim dari PHU juga sudah masuk ke kita, sehingga ini akan lebih mendorong kita untuk lebih cepat. Mungkin kemarin kecepatannya baru 60-70 km, sekarang bisa 100 km. Tapi tetap tanpa mengurangi kehati-hatian dalam menyetir itu. Artinya apakah posisi-posisi penting yang strategis di Kementerian Haji dan Umroh, terutama untuk penyelenggaraan haji di tahun 2026, itu sudah terisi semuanya, Gus? 90% sudah terisi semua, 90%. Mungkin ada 10% yang masih sebetulnya sudah terisi, tapi masih menunggu surat clearance dari kementerian atau lembaga yang kita minta. Personil-personilnya tadi ya, untuk mengisi jabatan di Kementerian Haji dan Umroh gitu, Gus? Jadi Kementerian Haji dan Umroh di pusat itu gabungan. Ada sebagian dari Kemenak, ada sebagian dari Kejaksaan, ada sebagian dari Kehakiman, ada juga dari PAN-RB yang kita minta untuk membantu kita di sini. Jadi dari berbagai KL lembaga berarti ya. Sebagian sudah memberikan surat pelepasannya dan kita lantik, sebagian masih belum, tapi sedang dalam proses. Mudah-mudahan Kamis nanti kita akan bisa lantik sisa-sisanya. Nah, Gus, yang perlu diketahui juga oleh masyarakat yang tidak kalah penting adalah soal pelunasan ini, Gus. Nah, mengenai pelunasan, apakah ada prioritas tertentu? Artinya, kalau tidak salah, isi to'ah kesehatan ini kan juga penting dan kabarnya jadi salah satu syarat untuk mereka kemudian bisa melunasi biaya haji mereka, para jamaah. Bagaimana itu, Gus? Isi to'ah kesehatan ini memang menjadi salah satu isu yang selalu ditekankan oleh pemerintah Arab Saudi ke Kementerian Haji, karena saya itu 7 kali ketemu dengan Menteri Haji Saudi, 7 kali pula beliau menanyakan gimana isi to'ah kesehatan persiapannya. Dan memang saya juga paham bagaimana kerisauan mereka tentang besarnya kematian di jamaah haji kita. Mereka berharap dengan isi to'ah kesehatan yang lebih baik tentu akan mengurangi jumlah kematian jamaah haji kita. Karena jamaah haji kita ini menjadi yang terbesar, hampir separuh dari seluruh kematian jamaah haji seluruh dunia. Indonesia menyumbang separuh dari kematian. Kita ada 480 orang yang meninggal. Padahal standar dari pemerintah Saudi, kematian yang bisa diterima rasionya itu 100.000 jamaah itu 30 kematian. Seharusnya kita dengan 200.000 jamaah berarti 60, maksimal 70 kematian. Sementara kita sekarang tahun kemarin itu 480 sekian. Artinya 8 kali lebih besar dari standar yang rasio yang dimaklumi oleh pemerintah Saudi. Apakah itu artinya di penyelenggaraan haji 2026, kalau tadi kita berbicara mengenai isi to'ah kesehatan, karena begini, mungkin kita bisa memahami ya, begitu tingginya juga kan Gus ya, jamaah lansia kita. Apakah berkaitan tadi dengan kondisi isi to'ah kesehatan dan angka kematian itu pada akhirnya di tahun 2026 nanti jamaah lansia itu kemudian akan sedikit dikurangi. Bagaimana itu, Gus? Angka prioritas lansia tetap 5%. Jadi kita tidak mengurangi itu, hanya kita memastikan bahwa standar isi to'ah kita tetap bisa dipenuhi, diaplikasikan ke jamaah kita. Kita akui bahwa mungkin beberapa tahun terakhir ini standar yang kita telah tetapkan itu tidak diterapkan secara penuh. Ada beberapa kebijakan-kebijakan, ada pengecualian sehingga tahun kemarin itu banyak yang meninggal. Karena itu pelunasan tahun ini memang agak tersendat-sendat. Pertama karena prosesnya lebih ketat. Yang kedua juga mungkin aplikasi Siskohat kesehatannya beberapa kali sempat agak terganggu. Nah, yang perlu diperhatikan apa, Gus, terkait dengan pelunasan biaya yang dilakukan oleh jamaah?
Karena mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Apakah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh juga memang kalau ada pertanyaan ya sudah tanyakan saja langsung ke website resmi Kementerian Haji dan Umroh atau ada hotline khusus begitu misalnya, Gus? Kita ada hotline khusus untuk ini dari Kementerian Haji, tapi untuk pertanyaan yang terkait dengan teknis istitoah mungkin bisa langsung ditanyakan kepada petugas-petugas yang di lapangan di sana, sehingga mungkin biar agak cepat. Karena kan pertanyaan tentang istitoah itu kan beragam kan. Saya ini punya penyakit ini, saya punya ini. Tiap orang kan penyakitnya bermacam-macam, sehingga mungkin lebih pas kalau ditanyakan langsung ke petugas yang di lapangan. Dan yang tidak kalah penting adalah surat keterangan sehat, Gus ya. Dari puskesmas itu yang juga harus dilampirkan ya. Itu terkait dengan istitoah itu, surat keterangan istitoah itu. Dan itu langsung nanti akan di-upload ke sistem kita. Kemudian dari situ nanti bank baru ngelihat, oh sudah masuk, berarti bisa bayar, melunasi. Kalau ini belum ada istitoah kesehatan belum masuk, tidak akan bisa. Nggak diizinkan ya untuk melunasi. Tidak bisa melunasi. Oke, wah lebih rigid, lebih ketat lagi. Tapi ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan Kementerian Haji ya, tapi bagaimana memastikan jamaah-jamaah yang berangkat itu adalah jamaah-jamaah yang betul-betul sehat. Karena penting. Kenapa? Karena kan kita tahu ya, ada rangkaian armusna atau skema di armusna yang memang harus dilakukan atau dijalankan oleh para jamaah haji gitu, Gus ya. Nah, berkaitan dengan armusna ini, Gus, ini kan titik yang paling krusial. Betul. Apakah akan ada skema khusus yang sekarang sedang dirancang oleh Kementerian Haji dan Umroh, Gus? Ada. Tahun kemarin sudah dirancang skema tanazul dan murur. Tapi tiba-tiba menjelang hari H dibatalkan. Nah, kita upayakan tahun ini benar-benar kita rancang sedari awal, mulai dari tanah air sudah kita rencanakan. Kloter-kloter mana yang nanti yang akan tanazul maupun murur, sehingga kita harapkan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Ini kan tentunya tadi ya untuk mengurai kepadatan. Betul. Yang selama ini mungkin dikeluhkan oleh Anda jamaah ya, dan juga tentunya ini kan berkaitan dengan petugas yang ada di lapangan nantinya. Nah, yang paling penting juga ya ikut dalam aturan yang ada yang sudah diterapkan oleh petugas. Gus, penyelenggaraan haji ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, tapi ada stakeholder lain. Dalam hal ini adalah tuan rumah. Kita ingin sukses sebagai tamu-tamu Allah ya dalam menyelenggarakan ibadah haji untuk para jamaah di Indonesia. Bagaimana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Irfan kemudian melakukan koordinasi itu, Gus? Alhamdulillah, komunikasi kita dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi sangat bagus. Seperti saya sampaikan tadi, saya sudah selama setahun ini 7 kali ketemu mereka. Bahkan kita sudah membentuk semacam joint operation untuk persiapan. Nah, jadi begitu ada kesalahan-kesalahan atau kerumitan-kerumitan, kita akan koordinasi mana ya. Yang kedua, mereka juga sepakat dengan kita bahwa semua proses kita percepat memulainya. Kalau kemarin mungkin kita agak terlambat, Desember baru memulai persiapannya, kita sudah mulai persiapan sejak Juli. Sehingga kini mungkin tinggal 50% yang harus kita lakukan. Nah, Gus, sudah dihitung juga belum sih, Gus? Tantangan-tantangan besar apa, atau mungkin sudah diperkirakan tantangan besar apa yang kemudian akan dihadapi untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026, 1447 Hijriah? Tantangan terbesar kita adalah seperti saya sampaikan tadi, kita menyiapkan persiapan haji sekaligus berbarengan dengan penyiapan SDM dan organisasi. Transisi tadi. Itu yang jadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan SDM yang bagus, bagaimana kita bisa menciptakan organisasi yang bagus, tapi sekaligus dalam waktu yang bersamaan kita memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Jadi tahun ini mungkin agak ruwet, tapi insya Allah pelayanan tetap kita utamakan. Amin. Dan nanti tahun 2027 SDM maupun organisasi sudah mapan sehingga akan lebih nyaman lagi untuk tahun 2027. Nah, rekrutmen petugas haji bagaimana, Gus? Petugas haji, kita memang paham bahwa banyak keluhan tentang ini. Ada petugas yang nggak siap atau petugas haji yang
tidak tahu apa yang dilakukan, bahkan ada yang mengatakan itu sekedar ikut nunut haji aja. Nah, itu. Saya sepakat bahwa ada beberapa petugas yang seperti itu, tapi juga saya lihat sendiri bahwa banyak petugas yang memang sangat berdedikasi. Mereka sangat membantu jamaah, bahkan ada kalau di Mina itu mereka tidur di lorong-lorong seadanya tempat mereka tidur. Dan berkaca dari pengalaman itu, kita sekarang ini sudah mulai persiapan rekrutmen petugas. Kemis mulai ada tes. Terutama untuk yang di daerah, Gus ya? Ya, di daerah. Nah, nanti setelah kita mendapatkan calon petugas haji, kita akan siapkan mereka 1 bulan. Wah, kabarnya mau dikirim ke barak ya, Gus? Bukan barak. Kalau barak kan istilahnya seperti tentara. Militer, tentara ya? Kita kirim ke asrama haji. Di sana kita bina. Bina secara pengetahuan tentang haji, tentang apa tugas yang akan mereka lakukan, fikih haji yang ringkas-ringkas, bahasa Arab sedikit-sedikit terkait dengan apa yang perlu dilakukan, dan terutama fisik juga kita siapkan. Karena harus kita akui, memang fisik diperlukan, baik oleh jamaah haji dan juga apalagi oleh petugas haji. Jangan sampai nanti berarti petugas-petugas haji yang terpilih adalah justru petugas haji yang justru harus dilayani gitu, Gus ya? Betul. Karena itu ada aturan bahwa untuk petugas haji daerah itu maksimal eselon 4. Jadi eselon 3, 2, 1 itu. Karena kita fungsinya mereka adalah melayani. Itu yang kita harapkan. Oke. Gus, isu lain yang juga sering kali muncul ya, terutama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah terkait dana umat yang besar ini, Gus. Nah, bagaimana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ya di bawah kepemimpinan Gus Irfan ini kemudian berupaya untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitasnya, Gus? Betul. Perputaran uang haji itu sekitar 17 sampai 20 triliun. Karena ini kan kita berbicara trust ya, trust jamaah dan masyarakat, Gus. Kalau itu saya selalu tekankan kepada tim di Kementerian Haji, kalau sampai itu bocor 1% saja, itu artinya 200 miliar. 1%, Mas. 200 miliar itu sudah angka yang luar biasa. Karena itu saya selalu wanti-wanti bahwa semua harus transparan dan akuntabel terkait keuangan. Seperti contoh, kemarin kita sudah berhasil mengadakan menemukan syarikah. Kita sudah memiliki syarikah, 2 syarikah, itu melalui proses lelang yang cukup panjang dan dikawal oleh teman-teman yang alumni dari kejaksaan maupun alumni dari KPK. Mereka yang kita hire untuk masuk, bukan kita hire ya, kita minta menjadi bagian dari Kementerian Haji, dan mereka lah yang ikut mengawal proses pengadaan untuk syarikah. Kita juga sudah mendapatkan harga untuk pelayanan Armusna. Itu juga sama, dikawal terus oleh mereka, dan percaya apa enggak, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari tahun kemarin. Dibandingkan dengan 8 syarikah berarti? Ya, tahun kemarin harga pelayanan Armusna itu 2.300 rial per jamaah. Tahun ini? Tahun 2026 maksud saya? 2026 kita bisa mendapatkan harga 2.100 rial per jamaah. Itu untuk Armusna. Artinya ada penghematan 200 rial per jamaah. Dikalikan 200.000 jamaah, dikalikan 1 rial 4.300, itu ketemu hampir 180 miliar. Itu Armusna. Dan apakah dengan pengurangan biaya itu layanan akan berkurang? Insya Allah tidak. Bahkan secara fisik, kalau tahun kemarin apa ini? Alas tidur apa bukan alas tidur kan, karena susah buat tidur kan. Alas duduknya itu jatahnya 80 cm persegi, 0,8 meter persegi. Tahun 2026 dengan harga yang turun, kita mendapatkan 1 meter persegi. Artinya naik 20 cm. Jangan dilihat 20 cm-nya, Mas. 20 cm kalikan 200.000 orang. Itu berapa
penambahannya. Nah Gus, ini yang kemarin juga sempat ramai Gus. Syarikah dari 8 kemudian dipangkas menjadi 2. Apakah dengan alasan itu juga akhirnya kemudian pemangkasan tersebut dilakukan, Gus? Alasan pertama tentu ini permintaan dari pemerintah Saudi bahwa syarikah antara 2 atau maksimal 3, 2 ideal untuk jamaah yang sekian ratus ribu itu. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa kemarin 8 itu kita tahulah koordinasinya sangat ruwet, sehingga banyak jamaah yang harusnya dilayani Syarikah A, tapi karena terpencar tempatnya, Syarikah A tidak tahu dia di mana berada, sementara Syarikah yang di tempat jamaah itu nggak mau melayani, itu bukan jamaah saya. Itu yang terjadi, sehingga banyak jamaah yang tidak terlayani. Karena itu kita berpikiran bahwa cukup 2. Dengan 2 syarikah ini tetap ada upaya persaingan antar syarikah dalam rangka memberikan pelayanan. Yang kedua tentu tidak menyulitkan bagi kami untuk mengatur. 2 syarikah ini kita bagi bahwa per embarkasi 1 syarikah. Kemarin itu 1 embarkasi ada 2-3 syarikah. Sehingga begitu ada pergeseran Sedikit saja ya. sedikit di embarkasi itu udah langsung menyebar ininya. Ya, jadi kacau itu. kesannya jadinya ya. Sehingga walaupun kita tetap berupaya tidak ada pergeseran, tapi kalau nanti ada sesuatu yang luar biasa harus ada pergeseran, tetap syarikahnya sama. Kalau satu embarkasi 1 syarikah. Itu yang terjadi. Iya, mengenai kuota daerah, Gus. Ini kan juga sedang berupaya dirapikan ya. Kalau masyarakat mungkin akan memahami begitu ya. Terutama kita tahu waktu tunggu jamaah haji kita kan juga lama sekali ya. Sampai bahkan ada yang di atas 20 tahun Gus ya. Ini kan jadi PR juga. Kalau saya daftar, saya kapan nih Gus gitu ya? Betul. Misalnya seperti itu ya. Ini bagaimana Gus? Waktu tunggu memang beragam. Ada yang 18 tahun, ada yang 24 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang 47 tahun seperti Sulawesi Selatan di Bulukumba atau Bantaeng lupa saya. Nah, kemudian kita baca kenapa kok sampai berbeda jauh itu. Ternyata memang penerapan pembagian kuota itu selama ini tidak sesuai dengan undang-undang. Sehingga kita kembalikanlah ke undang-undang. Undang-undang menyebutkan bahwa pembagian itu berdasarkan jumlah antrian atau berdasarkan jumlah penduduk muslim. Tapi kalau kita melihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk muslim tentu kurang fair. Karena katakan ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ini ya. Yang mendaftar 2, ya itu yang kita fokuskan. Kenapa yang 3 kita hitung? Ya, karena mungkin belum mampu secara finansial. Ya, artinya dia belum daftar. Iya, betul. Gak usah dihitung lah, ngapain dihitung? Selama ini itu yang diterapkan ya? Kuota antrian dipakai, ini juga dipakai, tapi nggak jelas aturannya. Nggak jelas aturannya. Anda tahu jumlah antrian calon jamaah haji itu ada 5,4 juta nasional. Jawa Timur 1,2 juta. Jawa Tengah sekitar 900.000. Jawa Barat 780.000. Tapi selama ini yang terbanyak jamaah haji Jawa Barat. Dengan pola bagian yang tiap tahun selalu menjadi catatan oleh BPK. Karena tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, kita kan kementerian baru. Kita nggak inginlah kementerian baru langsung mendapatkan catatan negatif dari BPK. Ya, kita ingin kembali ke undang-undang supaya tetap itu. Sesuai dengan undang-undang. Akibat dari itu, maka pada saatnya nanti antrian akan rata. 26,4 tahun. Dari Aceh sampai Papua sama. Sama, rata semuanya. Rata, 24 tahun. Dengan begitu, maka akan fair juga pembagian nilai manfaat. Nilai manfaat itu apa ya? Subsidi lah. Subsidi. Jadi, saya yang antri 40 tahun, Berry yang antri 20 tahun, subsidinya sama.
selama ini. Padahal kita sama-sama membayar 25 juta. Iya. Anda nunggu 20 tahun, saya nunggu 40 tahun, tapi dapatnya sama. Sama. Itu kan nggak fair. Iya, nggak adil. Nggak adil. Gitu. Makanya, nanti kalau antrinya sama, masa tunggunya lama, pembagian subsidinya sama, Iya, kan nilai adil. manfaatnya tadi ya. Itu yang membuatnya kita Iya. jadi pertimbangan kami juga. Oke, jadi demi prinsip fairness ya, adil, kemudian juga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang intinya, yang daftar pertama yang dapat pelayanan. First come, first serve. Iya. Jadi yang mereka daftar pertama yang akan mendapatkan pelayanan. Pelayanan cepat. Oke, Gus, sebagai penutup, apa Gus harapan atau mungkin ajakan dari Gus Irfan ya kepada stakeholder terkait, mungkin petugas nanti, kepada masyarakat atau siapapun ya yang mungkin berkepentingan ya terkait dengan kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun 2026 1447 Hijriah, Gus? Stakeholder pertama yang terkait dengan Kementerian Haji Saudi, saya sangat senang komunikasi dengan mereka. Apa yang mereka bilang, kita kan sudah akrab, jadi kalau memanggil itu brother itu aja. Brother, kesuksesan haji Indonesia adalah kesuksesan kami juga. Mereka bilang gitu. Artinya kalau kegagalan kita di Indonesia, artinya kegagalan mereka juga. Sehingga mereka juga harus bekerja keras untuk membantu kami supaya bisa sukses. Itu. Jadi yang kedua terkait dengan berbagai stakeholder yang di Indonesia, saya berterima kasih mereka sudah cukup banyak membantu kami. Sehingga kedepannya tentu akan kita harapkan bantuan dari kerjasama dari mereka yang lebih baik lagi. Ketiga, kepada calon jamaah haji, tentu saya sampaikan jaga kesehatan. Kesehatan. Dan kali kesehatan. Karena apa? Kesehatan ini menjadi salah satu prioritas kami. Kita tidak ingin lagi dianggap bahwa Indonesia ini menjadi penyumbang kematian terbesar bagi jamaah haji seluruh dunia. Kita ingin jamaah haji kita berangkat sehat, di Saudi sehat, pulang pun tetap sehat. Itu harapan kita. Sehingga kita juga agak konsentrasi di kesehatan ini. Yang ketiga, kemudian kita berharap bahwa teman-teman dari KPHU yang menjadi partner kami selama ini, kita harapkan kita bisa bekerjasama dengan baik untuk bisa saling membantu agar jamaah bisa menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Gus Irfan, terima kasih untuk waktunya Gus di tengah kesibukan menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Masih bersedia untuk menerima El Sinta dan juga menjelaskan isu-isu maupun hal-hal krusial lainnya ya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1447 Hijriah. Gus Irfan sehat terus Gus. Mudah-mudahan diberikan kemudahan juga untuk melayani jamaah nantinya, karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Gus Irfan ini penting menjadi wajah juga bagi citra Indonesia, terutama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Amin. Doa dari Anda juga tentunya pendengar dan juga netizen. Demikian perbincangan saya dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa.